Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati akhir pekan ya. Have a good weekend. Kita terima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menikmati lebih lanjut weekend bersama keluarga, menikmati kumpul sama anak istri ya, setelah 1 minggu kita bekerja, berupaya mencari nafkah. Sebelum kita lakukan itu, kita terima dulu berkat yang pertama pagi hari, kebenaran firman Tuhan ya. Yeremia 9 ayat 23 saya baca. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mendapatkan posisi jabatan yang baik di tatanan pekerjaan, jangan kita sombong. Kalau kita diberkati Tuhan dengan harta yang sedikit lebih daripada yang lain, jangan juga sombong. Haleluya. Kalau kita memiliki relasi kuat dengan penguasa-penguasa, ya, pemerintah atau militer atau siapapun, jangan kita sombong. Firman Tuhan ingatkan kita hari ini. Jadi kalau 3 kali firman Tuhan ingatkan ya, janganlah orang bijaksana bermegah, janganlah orang kuat bermegah, janganlah orang kaya bermegah. 3 kali firman Tuhan. Karena inilah dosa yang menimpa bangsa Israel, sehingga Tuhan mengutus nabinya Yeremia. Mereka sombong. Ya. Apa yang sebenarnya mau disombongkan? Tidak ada yang disombongkan sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua sudah menang dari yang 3 ini ya. Lanjutkan dulu pembacaan supaya kita lebih mengerti. Lanjutkan ke ayat 24. Tadi kita baca ayat 23, ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, nah ini. Kalau kita mau bangga-banggaan, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi satu-satunya yang bisa membuat hati Allah
tertarik kepada kita. Waktu kita bangga mengenal Tuhan. Jangan mengenal Tuhan hanya yang dangkal-dangkal. Bisakah kita berenang dengan enak kalau kita hanya semata kaki airnya? Nggak bisa. Sedengkul nggak bisa. Berenang itu kalau airnya sepinggang bisa nggak berenang? Kurang puas juga. Berenang itu paling enak di kolam renang kalau tinggi airnya itu sudah sedada. Kita sudah nanti bisa mengambang dan berenang, mondar-mandir. Kalau cuma setinggi pinggang, itu hanya main air, tidak bisa berenang. Demikian juga waktu kita mau berjalan bersama Tuhan, marilah kita mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kita yang mengenal Tuhan hanya sebatas mata kaki, airnya, ya analogi ini saya pakai karena analogi ini yang ada dalam firman Tuhan. Berenanglah terus, masuk terus ke air yang lebih dalam. Sampai dia ke setinggi dada dan kita dibawa mengenal Tuhan. Nanti di situ kita sudah lepaskan pengertian-pengertian yang dari dunia ini. Kita lepaskan pengertian tentang Allah yang berasal dari dunia. Kita lepaskan. Dan kita rela dituntun oleh Roh Allah mengenal siapa itu Allah. Itulah yang menjadi kebanggaan kita. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tutup kebenaran firman Tuhan. Mazmur 84 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Marilah Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan ya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan Tuhan, bahwa kami tidak boleh sombong karena kuat, karena kaya, karena pintar. Kami hanya boleh berbangga karena kami mengenal Tuhan. Dan sungguh pagi hari ini kami ingin mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami ingin mengenal Tuhan jauh lebih lagi. Kami mau lepaskan pengertian-pengertian dunia. Dan kami mau belajar Allah dari firman-Mu saja. Dari firman dengan tuntunan Roh Kudus. Pagi hari ini kami berdoa kalau ada yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus sesuai janji firman Tuhan. Hati susah dihiburkan dan kepada kami diberikan kemenangan dan terobosan dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita mengenal Tuhan karena kita diizinkan Tuhan kembali kepada keluarga Allah, diampuni dosa kita. Kita yang sudah diampuni dosanya, mari kita mengenal Tuhan. Dan saya percaya waktu kita mengenal Tuhan, kita juga tahu siapa diri kita ini. Harus apa kita di dunia ini. Harus bekerja seperti apa kita di dunia ini. Karena kita tahu Allah kita, tahu asal kita. Dan tahu kemana kita akan kembali. Salam kemenangan dalam Kristus. Nikmati waktu bersama keluarga. Spend time. Have a good quality time dengan keluarga. Ya, berfellowship. Bicara dengan anak, istri, cucu, anak mantu, berbicara sebagai keluarga, nikmati berkat Tuhan. Ya, glory, haleluya, haleluya. Dan